Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin, mari kita selalu bersyukur pada Allah karena atas semua nikmat yang kita tidak pernah mampu menghitungnya, dan karena itu kita senantiasa untuk mohon ampun di satu sisi, dan kita juga memohon khauf terhadap Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Rasalikin rahmatullah, mari kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, kami lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafihi ma bi ulimiha fitarin amin ya rabbal alamin. Wa'lam anal maksiatu tatadhammanu nafsul ahdu wa tahlila aqdinul wudud wal imthalu alal maula wa ta'atu alil hawa wal khal'ab jilbabil haya wal mubaratu lillahi bima la yarda ma'afid dzalika minal atharid dhahirah min dhuhuril kutrati fil a'dha wal jumudi fil ain wal kasa fil hadzi wa tarkil hifdzi lil hurmati wa dhuhuri kasbus syahawat ya wa dhahaba bahjatid ta'am. Para salikin, babnya sekarang sudah mengatur terhadap membicarakan tentang athar. Jadi apa itu track record seseorang di hadapan Allah. Wa'lam, ya, ketahuilah annal maksiat, maka sesungguhnya maksiat itu yadhmadul naqtul ahdi, yaitu mengandung arti kita itu naqdul ahdi. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada Allah, dulu kan kita akhir waktu kita janin ke lahir itu kan sudah ada perjanjian kita kepada Allah, apakah saya Tuhanmu? Ya, engkau Tuhanku. Nah, kalau orang itu astagfirullahaladzim banyak maksiat, ini sama saja adalah taqdul ahdi. Kita itu adalah mengingkari janji. Ya, mengingkari janji atau merusak janji. Wa tahlilul aqdid wudud, dan ini adalah melepas dari ikatan cinta, ya, aqdud, ya, aqdul nikah ya ini kan, aqdul wud, jadi mengudari, ya, apa ya, mengudari itu terlepas, ikatan kita dengan Allah itu kita lepas, kita urai. Jadi kalau orang itu banyak maksiat, satu mengingkari janji dengan Allah, yang kedua adalah mengingkari ikatan cinta antara Allah kepada kita. Ya, kita sendiri yang mengurai sehingga tidak ada hubungan kita dengan Allah. Wal ithal ra'alal maula, dan dia itu adalah mengalahkan semuanya itu alal maula, kepada Allah, kepada maula, kepada junjungannya. Jadi kalau orang itu maksiat, ya itu pasti hubungannya dengan Tuhannya itu pasti renggang. Jadi kalau orang itu lagi iman tentu tidak membuat maksiat.
Tapi kalau imannya lemah, sangat mudah tergoda, dan ini adalah dia itsara alal maula. Dia itu adalah mengalahkan Allah. Untuk apa? Untuk kesenangan. Nah, karena ilmunya mendekatkan diri pada Allah itu lagi longgar. Wa ta'ata lil hawa, dan orang ini adalah cenderung taat kepada hawa, kepada nafsunya. Jadi yang membimbingnya itu adalah bukan kolbun, yang membimbing diri manusia itu adalah hawa, nafsunya. Manusia menurut Imam Ghazali itu kan ada 4. Yang pertama itu adalah kolbun, fuad, ya. Yang kedua itu nafsu, ya kan? Yang ketiga ini adalah akal, ya kan? Nah, yang keempat itu adalah panca indera. Jadi askar, kalau di dalam bahasanya Imam Ghazali askarun. Jadi bala tentaranya manusia, panca indera kita. Hanya panca indera ini disuruh oleh nafsu, ya, diperintah oleh akal untuk berbuat maksiat, atau panca indera ini disuruh dikendalikan oleh kolbun. Akal manusia mengatakan Allah lah yang maha kuasa, kemudian baru ibadah. Nah, ini segi 4 yang tarik menarik. Nah, dengan demikian kita pilih mana? Ya, mendekatkan diri pada Allah dengan banyak zikir, atau kita itu itharu alal maula, kita itu menjaga Allah, atau kita itu aktil wud, yaitu mengudari, mengurai dari ikatan-ikatan yang telah dibuat antara kita dengan Allah. Jadi cirinya itu wa ta'atul lil hawa, dan dia itu selalu dikendalikan oleh hawa. Wa khal'a jilbabil haya. Jadi kalau orang itu banyak maksiat, naudzubillah ya, astagfirullahaladzim, maka sesungguhnya itu adalah khal'a jilbabil haya. Jadi hayanya, malunya itu, penutup kepalanya itu sudah hilang. Ini bagi orang Jawa sekali lagi ya saya sampaikan. Karena itu mengapa orang 50 ke atas diminta untuk sudah nutup kopiah, pakai kopiah, itu salah satunya simbol khaya. Ya, simbol khaya, simbol malu. Nah, di sini disebutkan kalau kita terlalu banyak maksiat sudah nggak ada malu. Wal mubaradul lillah bima la yardha, dan dia itu adalah sangat cepat, ya, melakukan sesuatu itu bima la yardha. Jadi melakukan sesuatu itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu cara ya. Itu pertanda umum. Kalau orang maksiat itu, saya ulang, 1, dia itu adalah mengingkari janji dengan Allah. 2, mengurai, melonggarkan ikatan cinta kasih. 3, mengalahkan Allah. 4 adalah dia itu adalah dikalahkan oleh nafsu. Yang 5, dia itu adalah tidak punya malu, atau malunya itu tidak, khayanya itu udah nggak ada tutupnya. Dan yang 6 adalah dia itu selalu cepat kalau melakukan sesuatu yang tidak menuju Allah. Ya, jadi kita pilih mana? Kita introspeksi. Kita sekarang itu kalau diajak hal yang baik, itu kira-kira cepat atau lambat? Kalau diajak berbuat baik, kok cepat? Itu namanya tasfiyatul qalbi, mata hatinya itu bening. Ya, kalau bening, ya kaca, kita lihat di luar itu kan kelihatan. Oh, itu apa-apa, rambunya, sinyalnya kuat. Tapi kalau yang ada kaca yang di depan kita itu buram, tentu tidak melihat rambu yang ada di luar. Nah, ini kita bisa introspeksi seperti itu ya. Ini para salikin rahimahullah, saya lanjutkan. Ya. Ma'ama fi dzalik,
Ya, sekarang contoh-contoh lain. Mina athari zahirah, dan yang kelihatan dari yang zahir. Asarnya yang zahir apa? Jadi orang yang maksiat itu ya zahirah min zuhril qudrati fil a'dha. Dia akan kelihatan orang yang maksiat itu zuhur kelihatan qudrati fil a'dha, yaitu diri seseorang itu suram, tidak tenang. Para salikin, orang yang lari dari dunia nyata kemudian lari ke narkoba, itu sebetulnya nggak tentram, itu kan pelarian. Dan ini sangat dekat dengan hal-hal yang negatif. Nah, inilah yang disebut orang yang maksiat bisa terlihat pada diri seseorang itu tidak tentram. Hidupnya terlihat suram. Fil a'dha, itu gelap. Ya. Wal jumuti fil ain, ya, dan kemudian terlihat juga kelihatannya matanya itu keras. Karena nggak teduh. Jadi seseorang itu sangat kelihatan di dalam sorot mata. Kalau sorot mata itu penuh ikhlas, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah pada Allah, sangat lomo dan sangat iba kepada sesama manusia, matanya itu teduh. Tapi kalau orang ahli maksiat, biasanya matanya itu wal jumudi fil ain. Jadi matanya itu tajam. Ya, elang saja kira-kira kalah. Tajamnya mata elang dengan tajamnya orang ahli maksiat kalah. Dan itu bisa menakutkan. Coba kita lihat. Orang yang baru minum-minum keras, matanya merah. Menakutkan enggak? Ini zahir lah ya. Zahir saja kelihatan. Ya. Wal kasali fil hidmah. Dan orang yang ahli maksiat itu adalah kasal. Kasal. Males. Fil hidmah, kalau diajak untuk khidmah pada Allah, diajak ngaji, diajak sholat, diajak zikir, diajak taklim, diajak sholat malam, itu beratnya bukan main. Nah, ini adalah ciri-ciri yang hatinya itu belum bersih, karena tadi yang 6 hal di atas tadi, kemudian ciri zahirnya seperti ini, ya. Wa tarkil hifdzi lil hurmat, dan dia itu juga tidak bisa menjaga hurmah, kehormatannya, karena udah nggak ada tadi waqal jilbabil haya, tidak ada lagi jilbab yang menutupi lagi. Jalaba itu kan jilbab, itu kan hormat, ya. Wa zuhuri kasbis syahwat, dan dia itu selalu ya zuhuri syahwat, kasbin itu kasab, upaya. Jadi dia itu lebih cepat kalau kasbil, lebih semerintil lah, kalau bahasa Jawa itu semerintil, lebih cepat kalau apa yang bersifat syahwat. Sesuatu yang nikmatnya itu nikmat dunia, nikmat sesaat, urusan dunia, itu dia lebih semangat. Wadhahabi bahjati taat, sebaliknya dia itu tidak dan berat untuk mengikuti menjalankan taat, yaitu taat kepada Allah. Jadi ukurannya jelas ya, Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi ya. Ya, kalau tadi kita itu wajahnya, hidupnya tidak tenang, matanya sangat keras, atos itu, kemudian diajak kebaikan itu males, kemudian dia itu sudah tidak mampu menjaga kehormatan, kemudian dia itu adalah sangat motivasi syahwatnya kuat, kemudian tidak ada taat, itulah tanda-tanda orang itu ahlul maksiat. Tanda-tandanya orang itu adalah orang yang sangat dikendalikan nafsu dalam rangka melakukan maksiat-maksiat. Nah, wa amma atharul batinah. Sekarang atharul batinah, tanda-tanda atau track recordnya secara batin itu apa? Secara batin kita lihat
Saya lanjutkan. Saya baca ya. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumi hafid tarin amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amal altarul batinah faqal qaswatil fil qulub wa mu'annatin nafs wa dhaikil sadri bisahwat wa faqdani halawati wa ta'at wa taradu fil akhyaril mani'ati min buruki sawakil anwar wastila'i daulatil hawa illa ghairi dzalik min taradu fil irtibab wa nisyanil ma'ab wa tulil hisab. Nah, ini lebih dalam. Wa amma atarul batinah, adapun tanda-tanda bekasnya, track recordnya, implikasinya, impactnya, dampaknya, ini bahasa-bahasa manajemen semua ya, dari orang maksiat secara batiniah itu apa? Yaitu fakal qaswatil qalb. Jadi hatinya itu keras. Jadi diibaratkan itu waqasat qulubum satta. Jadi hatinya itu mengeras melebihi dari batu. Sulit untuk diajak kebaikan. Dibisikin tiap hari ya nggak ngaruh. Diajak tiap hari juga nggak ada impactnya, karena qaswatil qulub, karena hatinya itu sudah qaswah, hatinya itu sudah sudah hitam, sudah membeku. Kalau orang itu tidak segera tobat, ini kan kuncinya kunci tobat tadi kan. Kalau kita tidak segera tobat, ini akan jalan terus. Kalau ada tobat, itu adalah ghuslun, itu membasuh. Nah, kalau orang nggak mau tobat, semakin hitam, semakin keras, hatinya semakin gelap. Ya, wa mu'anadatin nafs. Jadi yang kedua itu adalah ya dadanya itu selalu digelurakan tentang nafsu yang menguasai kita nafsu. Tadi kan saya sebutkan kan Imam Ghazali tadi kan ada 4 itu kan. Mau ikut kolbun, mau nafsun, mau akal, mau mau ngikuti askar panca indera itu. Nah, karena itu di dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah yang pertama kali digempur itu di sini. Karena itu namanya latifatul qalbi. Karena latifatul qalbi itu kalau tidak dibersihkan, dia itu melahirkan namanya nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah itu pasti amar bisu. Karena itu zikirnya yang paling banyak di dalam suluk itu adalah latifatul qalbi. Nanti juga ada namanya akal, akalnya juga bisa bersih, itu dinamanya latifatul natiqoh. Ya, karena dia juga menyimpan nafsu natiqoh. Ya, nah, selalu pikirannya tidak untuk tafakur pada Allah. Wadai kisadi bisahwat, dan hatinya itu dan hatinya itu adalah penuh dengan syahwat. Waqad wafaqdani ala fati ta'at. Jadi orang yang ahlul maksiat juga dia itu tidak bisa menikmati atau hilangnya wafaqdani khalawati ta'at, yaitu hilangnya rasa nikmatnya ta'at, nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat sunnah, nikmatnya sholat malam. Karena apa? Hatinya itu sudah beku. Kalau orang seperti ini namanya nanti dia itu hilang, rasa nikmatnya ibadah itu hilang. Ya. Waradul fil akhyaril ma'ni'ah minan buruki sawarikil anwar. Dan seperti ini juga ya, orang itu banyak watarudatul akhyar mani'ah. Orang seperti itu banyak halangan. Ya, min buruki syaukil anwar,
sehingga menghalangi dari munculnya cahaya yang bersih, cahaya yang indah. Jadi ini bahasanya gini, kalau di dalam hati kita itu banyak kerak-kerak, banyak kabel yang isolatif, ya, yang bisa membungkus kita itu banyak hambatannya, maka ini sulit kita itu untuk mendekatkan diri Allah, untuk mendapatkan syawarikil anwar, yaitu tentang bersinarnya, ya, mencorongnya sinar di dalam hati kita. Karena itulah di dalam ilmu tasawuf itu kan diawali adalah ziyadah, kemudian riyadhah, muraqabah, ya. Setelah muraqabah itu musyahadah, setelah musyahadah mukasyafah. Lah, orang yang mukasyafah itu sudah bisa di dalam arti mukasyafah, menyingkapkan sebuah, mendendahkan dari hambatan-hambatan rohani, kemudian mendapatkan syawarikil anwar, yaitu tentang sinarnya kolbun yang mencorong itu. Oke. Saya lanjutkan. Wastila'i daulahil hawa, dan dalam posisi seperti itu dia itu dikalahkan oleh kekuasaan daulatil hawa. Daulah itu kan kerajaan, daulah itu pemerintahan. Jadi yang memerintah kita di dalam diri kita itu adalah hawa, bukan kolbun, ya. Illa ghairalik, dan lain-lain semuanya itu, ya, dan lainnya akan melahirkan dari semua itu. Saya ulang, illa ghairalik, kalau tadi sebutkan, ya, saya sebutkan banyak itu kan, ya, qaswatul qalbi, ya, mu'andatin nafsa, wa dzikr sadri bisahwat, wa qadr halawat ta'at, enggak mau taat, wa taratul akhyar mani'ah, ya, dia sulit untuk mendapatkan sinar dari Allah, dan hidupnya selalu di daulatil hawa. Illa ghairalik, kalau itu semua terus dilakukan, min taratil irtibat, maka dengan demikian dia akan melahirkan sifat ragu-ragu. Ragu-ragunya, ya, begini. Ngapain sih sholat bareng? Memang jelas akan dibalas oleh Allah. Ngapain sih manusia itu kalau sholat malam, mau tidur aja enak. Memangnya ada manfaatnya. Nah, itu mulai ragu. Jadi ragu terhadap qadha qadarnya, bahkan ragu terhadap hal-hal yang gaib di dalam beragama. Ya, tentang mahsyar, tentang barzah, tentang mizan, tentang siratal mustaqim, itu diragukan semua. Karena dia sudah disetir oleh daulatul hawa dan lain sebagainya tadi. Sehingga melahirkan sebuah keraguan-raguannya terhadap keimanan iktikadnya kepada Allah. Ini implikasinya ahlul maksiat kalau diterus-teruskan seperti itu. Ya, jalan satu-satunya ya harus apa? Harus segera taubat. Karena taubat inilah yang akan menghapus semua dosa, seperti hanya kemarin, seperti diibaratkan kendil, periuk, dikasih api di bawahnya, lama-lama hitam. Ini kalau tidak dibersihkan menghitam, lama-lama pecah. Kalau sudah pecah nggak ada harganya. Wanis yanil ma'ab, dan orang seperti ini juga lupa wanis ma'ib. Kalau nanti itu menghadap pada Allah. Memangnya hidup di dunia terus. Wong hidup dunia itu pasti lenyap kok. Kullu syai'in halikun ila wajhah kok. Memang itu yang kita cari, dunia saja. Dunia dijalani. Zuhud, diterima, ikhtiar. Dalam rangka mendapatkan ridhonya, berkahnya, rezeki itu. Nah, ini kan, jadi puncak dari semua tadi, masalah-masalah tadi, itu bisa melahirkan ragu terhadap eksistensi Allah, tentang akhirat, wanis yanil ma'ab, dan dia juga ragu kalau nanti itu dia menghadap Allah. Akhirnya watulil hisab,
dan dia itu meragukan bahwa nanti itu orang seperti itu apa? Tulul hisab. Hisabnya itu banyak. Hisabnya itu banyak, panjang, dan akan melahirkan sesuatu yang merugikan nanti di yaumil akhir. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bahas ya kita pada pagi hari ini. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih baik lagi, tapi saya tambah satu paragraf ya. Walau lam yakun fil masatil illa tabdilul ismi likana dzalika kafiyan fa innaka idza kunta ta'yan tusamma bil muksin wa idza kunta asyan iktaqal ismuka ilal musim Kemiot mati Pak Kiai. Suaranya tidak ada. Suaranya Pak Kiai. Iya Pak, di mute tadi itu kelihatannya. Ya, maaf. Ya. Satu paragraf lagi ya, ini maaf nggak kedengaran ya barusan ya. Saya ulang. Walau lam yakun fil maksiati illa tabaddulul ismin. Lakana dzalika kafiyan fa innaka idza kunta ta'ian tusammal bil muhsin wa idza kunta asyan taqabbal ismuka ilal musamil muqridin. Nah, ini terusannya. Walau lam yakun fil maksiat, maka sudah cukuplah tanda-tanda maksiat tadi illa tabadul ismi, bukan sekedar ismun, nama. Karena implikasinya itu zahir batin dunia akhirat. Oh, bukan sesuatu yang tidak ada impact, enggak. Semua akan mempunyai implikasi dunia akhirat, ya, zahir batin. Jadi bukan sekedar ismun, sekedar nama. Lakana dzalika kafian, maka karena itu ya yang terpenting sekarang itu kita harus melakukan melakukan yang baik ya, karena ini adalah bukan sekedar nama. Fa innaka idza kunta ta'ian tusammal bil muhsin. Fa innaka, apabila manusia kita semua itu idza kunta, sehari-hari kita itu ta'ian, kita itu taat, tusamma bil muhsin, maka ini disebut orang yang ihsan. Karena itu disebutkan iman, Islam, ihsan. Tidak cukup orang beriman dalam hati, Islam menjalankan syariat, ihsannya tidak terlihat. Tidak cukup dengan akidah bagus, syariatnya bagus, tapi tasawufnya tidak. Ini Islam yang lengkap. Tidak cukup hidup beragama itu hanya akidah, syariat, tasawuf. Tidak cukup dengan syariat, tetapi harus meningkat kepada tarekat, harus meningkat pada namanya tarekat, makrifat, dan hakikat. Nah, ini Islam yang komplit, tidak cukup dengan hanya sesuatu yang nama saja. Saya Islam, iya Islam, tapi yang bagaimana? Sudahkah pada tahap ihsan? Sudahkah tahap pada tasawuf? Sudahkah pada tahap tarekat, makrifat, dan hakikat? Itu. Jadi, wa idza kunta asyan, kalau Anda itu juga berbuat maksiat, ya, asyan, taqallal ismuka ila musami bu'rid, maka nama Anda berubah menjadi orang yang durhaka. Jadi artinya begini, kalimat ini nanti akan lanjut karena waktunya ya. Artinya paragraf terakhir dari setelah kita mengetahui apa tanda-tanda asarnya orang maksiat, impactnya melahirkan apa, dan akhirnya hubungannya dengan akhirat, maka ini disebutkan
orang itu hidup itu hubungannya dengan amal dan maksiat itu bukan sekedar nama, tapi memiliki implikasi yang sangat dalam di dunia dan di akhirat, zahir dan batin, di mata Allah dan juga di mata hati. Ya, jadi intinya bersihkan hati. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalb. Baru nanti kita itu akan mendapatkan liqa', akan berjumpa pada Allah kalau hati kita itu bersih. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga itu semua mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa terus, moga-moga kita, keluarga kita, anak-anak kita diberi kesehatan zahir batin, anak yang saleh dan salihah, yang ahlul taat, ahlul ibadah, ahlul thariqah, ahlul maghfirah, dan insyaallah akan menjadi ahlul jannah. Demikian, alhumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.